Seperti biasa, untuk meng-hairdo, pertama kita harus menggulung poninya. Dan seperti biasa yaitu setengah lingkaran. Yang baru bergabung bisa lihat YouTube saya yang pertama ya teman-teman. Selanjutnya kita sasak terlebih dulu untuk mendapatkan volume atau tingkatan. Setelah udah kita sasak depan, terus kanan, sebelah kanan dan sebelah kiri, untuk sekedarnya kita rapikan. Dan tidak usah semua ya teman-teman, karena kita hanya mengambil kesan untuk bervolume. Agar sasaknya tidak lepas, seperti biasa kita hairspray sekedar saja. Dan mulai untuk merapikannya. Seperti biasa, saat sudah mulai rapi, kalian bisa menggunakan sisir tulang, bisa menggunakan sisir garpu. Yang penting yang perlu kalian ketahui, harus serapi mungkin. Kenapa harus rapi mungkin? Agar dia tidak terlihat sudah disasak, agar terlihat benar-benar rapi. Seperti biasa, jika sasakan yang kita buat tidak bulat atau tidak simetris, bisa ditarik menggunakan sisir garpu ya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu khawatir kenapa bisa bergundu, berjundet. Kalian bisa menggunakan sisir garpu dan bisa menggunakan sisir tulang. Saat udah rapi, bisa di-hairspray lagi teman-teman, tapi hanya sekedar saja ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap membuat bentuk rambutnya. Pertama, kita jepit. Sebelum itu kita harus melihat harus serapi mungkin. Setelah kita rasa rapi, kita mulai menjepitnya, yaitu bisa dari sebelah kanan lalu ke kiri, bisa dari kiri lalu ke kanan. Dan usahakan
harus benar-benar kuat ya teman-teman. Setelah sudah kita jepit, kita lihat kembali, kita koreksi apakah masih berbentuk sempurna sasaan kita atau sudah bengkok. Lalu kita ambil bagian samping belakang kuping, lalu kita ambil bagian kuping sebelah kanan dan bagian kuping sebelah kiri untuk dipisah. Setelah kita pisah, bagian tengahnya kita mulai mengkepang 3. Dan tips buat teman-teman, agar terlihat rapi saat kita menyanggul atau menghairdo, kita harus rapikan bagian rambut yang ingin kita bentuk dengan menggunakan sisir. Setelah sudah rapi, lalu kita hairspray sedikit saja. Karena jika terlalu banyak, bisa susah untuk dibentuk teman-teman. Kecuali sudah benar-benar rapi atau bisa disebut finishing. Setelah sudah rapi dan sudah kita cap semua, lalu kita ambil samping-samping rambut sisa tadi, baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Setelah itu mulai kita bentuk bagiannya, kita bentuk seperti kepang. Setelah kita ambil sebelah kanan, kita jepitkan ke sebelah kiri.
lalu kita ambil sebelah kiri untuk ke sebelah kanan. Dan triknya teman-teman, agar dia terlihat seperti kepangan, kita harus memasukkan rambut sebelah kiri ke dalam rambut sebelah kanan. Agar terlihat rapi seperti biasa, kita hairspray terlebih dahulu. Jika tidak ada alat untuk memasukkan rambut dan kebetulan punya kita sedang tidak ada, kita bisa menggunakan tangan secara manual dan tetap lihat nilai kerapiannya. Lalu kita jepit kembali. Seperti yang pertama, tetap kita ulangi seperti tadi. Kita tarik ke sebelah kiri, lalu bagian sebelah kiri kita tarik ke sebelah kanan dan harus dimasukkan. Saat sudah semua kita buat seperti tadi, saatnya kita merapikannya. Dan maaf juga ya teman-teman untuk video kali ini karena terlalu banyak ditutupi oleh punggung, jadinya banyak video yang saya skip. Jika ada pertanyaan atau masukan bisa menulis komen ya teman-teman. Dan untuk menancapkan lidi, sebenarnya itu saat kita membentuk pola, saat kita rasa pembentukan pola tidak terlihat, maka menggunakan lidi atau tusuk sate, dia bisa lebih terlihat bentuknya. Selanjutnya kita membentuk poni. Buat teman-teman yang baru pertama melihat video ini, bisa melihat video saya sebelumnya ya teman-teman. Dan saya juga minta maaf untuk video yang kedua ini banyak sekali yang saya skip dikarenakan saya merekamnya sendirian, jadi saya tidak melihat videonya. Maafin teman-teman. Dan selanjutnya kita rapikan lagi poninya serapi mungkin. Setelah kita rasa rapi, selanjutnya kita bentuk sisa dari poni. Caranya itu saat kita sudah rapi membentuk poni, agar dia tidak, saat kita membentuknya tidak ikut berantakan, dia terlebih dulu harus kita pingkal agar saat kita menarik dan membentuk sisa dari poni tadi, dia tidak jadi berantakan. Jadi teman-teman jangan takut saat menghairdo atau menyanggul rambut yang banyak
poninya atau poninya panjang, yaitu dengan cara kita kreasikan. Dan kebetulan hari ini sisa dari poni saya ingin mengkreasikan menjadi sebuah lingkaran untuk di tengah-tengah kepang kita tadi. Saat kita menghado ada sisanya itu bisa kita buat lingkaran ke belakang dan bisa juga kita buat bulatan. Pokoknya serapi mungkin. Saat kita rasa sudah benar-benar rapi, kita bisa mencabut semua tusuk sate dan memasukkan aksesoris. Dan inilah hasilnya teman-teman. Jika ada kesalahan kata-kata, saya minta maaf. Dan jika ingin memberi masukan, bisa cantumkan di kolom komen. Thank you teman-teman. Dan ini adalah hasil dari hairdo kita tadi.